Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu dan ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat 2021 mulai 19 Agustus. Kirim link video bakat terbaikmu melalui insetlife.com. Indonesia, Tunjukkan bakatmu. Selamat siang semuanya, saya Kak Ros. Kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Biasanya saya buka dengan pojok rumpi dulu ya kan, untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Namun berhubung durasi ini masuknya udah agak telat ya kan ya, jadi aku persingkat aja. Pojoknya yang lagi rame adalah Ola Ramlan, lagi-lagi diduga diomongin sama temennya di belakangnya dia gitu. Dan kali ini yang ngomongin temen yang lain lagi, yang diduga depannya Titi. Sama ngomong sama yang depannya Fitri, katanya akun gosip sih begitu. Nanti kita klarifikasi aja langsung tanya sama orangnya ya, tapi nanti. Kita akan menuju ke bintang tamu kita yang pertama aja. Ini adalah seorang anak yang kemarin namanya viral, ramai diberitakan karena dicoret dari kartu keluarga. Dan bahkan ketika dia meminta kejelasan kepada bapaknya yang kebetulan adalah atlet sepak bola, Bambang Pamungkas, itu nggak bisa masuk. Dia matiin saklar listrik, tetap nggak keluar-keluar yang ada di dalam rumah ya. Dia gembok, tetap nggak ada yang minta kunci juga untuk dibukain keluar ya. Seperti apa update-nya? Sudahkah dia berkomunikasi dengan bapaknya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Amalia Fujiawati, perempuan berusia 37 tahun yang mengaku pernah menikah siri dengan pesepak bola Bambang Pamungkas pada 2018 namun bercerai pada Desember 2020 ini menggugat BP pada 18 Maret 2021 atas hak asal-usul anak karena hanya memberikan nafkah pada Januari sampai Maret 2021 serta tidak menepati janji video call dan bertemu anak. 11 Agustus kemarin, pengacara Bambang Pamungkas membantah pernikahan tersebut dan menuding Amalia menikah dengan orang lain bernama Bambang bin Arifin pada 2018. Jane Abel, perempuan berusia 20 tahun yang merupakan anak sulung Bambang Pamungkas dengan mendiang istri pertama, Olga Archangela ini melalui Instagramnya mengaku namanya dikeluarkan dari kartu keluarga sang ayah sejak 27 Mei 2021 dengan alasan supaya mempermudah urusan Abel yang kuliah di Solo. Abel mengaku kecewa karena BP tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu dan tidak membukakan pintu saat Abel datang ke rumahnya 2 hari berturut-turut. Benarkah Amalia memasukkan Abel ke kartu keluarganya? Dan bagaimana tanggapan keduanya ketika dituding pansos? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan tamu-tamu kita, ada Abel. Abel ini adalah putri pertama Bambang Pamungkas ya. Dan juga ada Mbak Amalia. Mbak Amalia ini kemarin mengajukan gugatan mengenai apa sih pengajuan hak asal usul anak kepada Bambang Pamungkas karena menurut keterangan Mbak Amalia mereka pernah menikah secara siri di tahun 2018 gitu ya, dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Kita bahas dulu satu persatu ya ini. Ini yang kemarin rame Jane Abel, putri Bambang Pamungkas yang viral karena dicoret dari kartu keluarga gitu ya. Kamu bilang katanya terakhir komunikasi itu kan di bulan Juni ya. Dan itu pun by WhatsApp aja. Dan sekarang tuh kalau kamu WhatsApp cuma centang 1 ya. Yang artinya ada kemungkinan kamu diblok gitu kan. Iya. Nah, sekarang gimana? Ini udah beberapa hari udah bisa komunikasi? Belum. Terakhir itu sempat telepon ke nomornya langsung. Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Nggak ada nomor lain yang bisa kamu hubungin? Nomor telepon rumah? Nggak punya. Nggak tahu. Nomor telepon istrinya? Nggak tahu. Nggak. Kamu memanggilnya siapa sih? Ibu sambung kamu yang satu lagi? Bunda Dewi. Bunda Dewi. Bunda Dewi. Jadi itu Bunda Dewi, ini Bunda Amalia. Jadi ibunya Jane ini adalah dari pernikahan pertama Bambang Pamungkas. Kemudian bercerai ya? Iya, udah meninggal. Dan sekarang sudah meninggal dari sejak kamu usia 2 tahun. Iya. Kemudian menikah lagi dengan Bunda Dewi, begitu ya, sampai sekarang. Dan di sela-sela itu tahun 2018 menikah dengan
Bunda Amalia ini. Iya. Betul seperti itu ya kronologinya. Nah ini ada lagi yang mau kita tanya. Ini kan sebelum kamu dicoret dari kakak gitu, ada berita bahwa kamu, bukannya ini, beritanya adalah kamu menjadi saksi dalam gugatan yang diajukan oleh Bunda Amalia. Betul Iya. seperti itu ya. Iya. Itu di bulan apa waktu itu kamu datang dan menjadi saksi? Saksi itu Juli ya? Juli. Iya, Iya. Juli. Sementara kamu dicoret dari kakaknya dari bulan Mei. Mei. Dari bulan Mei. Jadi kamu menduga nggak sih ini ada hubungannya antara mungkinkah bahwa ayah tuh kesal gitu karena kamu kok ikut campur di dalam gugatan? Enggak. Enggak. Enggak atau nggak tahu? Karena memang sebenarnya memang dari dulu memang pengen dikeluarin karena untuk Dari dulu mempermudah- pengen dikeluarin. Dari dulu pengen Iya. dikeluarin. Iya. Kamu tahu dari mana kalau dari dulu kamu pengen dikeluarin? Saya juga tahu. Gimana ceritanya? Dari dulu jadi rencana kamu dikeluarin dari Iya. kakak itu dari dulu. Dari dulu. Cuma dari dulu itu memang rencananya nggak cuma aku doang yang dikeluarin, tapi anak tiri dari bawaannya Bunda Dewi itu juga pengen dikeluarin. Jadi itu ayah pengen biar adil dua-duanya. Oh gitu. Nah, Itu kamu dengar sendiri rencana itu? Bunda ya? Dari saya. Oh. Itu pembicaraan saya dengan Mas BP yang tidak mengakui saya. Oh gitu. Iya. Oke. Itu. Terus, Tapi pernah ngomong juga kan sama Amel. iya, pernah ngomong sama aku juga. Pernah ngomong gitu sama. Cuma memang yang terrealisasikan adalah aku. Baru kamu doang Iya. gitu. Kapan waktu itu ada pembicaraan itu? SMA. Udah lama berarti Udah ya? lama banget. Udah lama banget baru terrealisasi Iya. sekarang. Itu dan yang membuat kamu sedih adalah Karena ya nggak diomongin lagi, karena kan aku pikirnya memang karena udah lama juga jadi nggak jadi gitu kan. Dan aku juga udah planning gitu bakal balik ke Jakarta, mau lanjut di sini, mau kerja dan lain sebagainya. Tapi kan jadi harus ngurus lagi. jadi kamu kesel karena nggak dikasih Iya. tahu aja. Walaupun itu sempat ada ide-ide itu terlontar gitu ya. Kamu sendiri ketika sempat di awal-awal waktu SMA terlontar bahwa kamu mau dikeluarin dari kakak itu, kamu rasanya apa sih? Rasanya ya udah. Ya udah gitu Iya. doang sebenarnya. Oh iya, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya Apa udah. yang beda dengan ternyata memang betulan dikeluarin dari kakak? Ya nggak ada bedanya juga sih sebenarnya, kalaupun dikeluarin juga nggak apa-apa. Cuma ya komunikasi lagi gitu, ngasih tahu. Jadi kan aku bisa planningnya ulang di. Jadi yang Betul berat ya, adalah iya. itu. Terus kan kamu jadi saksi nih apa gara-gara kamu dikeluarin dari kakak terus kamu jadi saksi kasusnya? Aku malah Bunda baru tahu tuh Juli juga. Kalau kamu dikeluarin dari Iya. kakak. Jadi kamu itu menurut kamu nggak ada hubungan Nggak sama ada. sekali. Nah itu pertanyaanku berikutnya. Apa sih yang membuat kamu mau menjadi saksi dari kasus yang diajukan oleh Bunda Amalia gitu loh? Kenapa ya, Bel? Iya, kan kamu Saya juga pengen tahu sih kamu sebenarnya. anak pertama gitu. Terus sebenarnya bapak kamu sudah menikah lagi dari tahun 2001 dengan istri yang sampai sekarang ini. Kan Nah ini Bunda 2004. 2004. Iya. Nah ini Bunda hadir di 2018. Tapi kamu mau jadi saksinya Bunda, yang padahal hadir dalam kehidupannya bapak kamu 2 tahun lah kurang lebih ya. Iya, 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Apa? Kenapa? Bel? Sebenarnya kalau dibilang pilih kasih sih nggak, maksudnya kayak ketika anaknya Bu Dewi itu pun diperlakukan hal yang sama dengan ayah, aku tetap belain gitu kan. Bagaimanapun itu adekku juga. Cuma di sini kan posisinya adalah benar dan tidaknya kenyataan, sefaktanya seperti apa. Gitu. Makanya aku membela. Jadi kamu menganggap ini karena kepentingan anak, Iya, kepentingan adik-adikku adik-adik juga, kamu iya. gitu ya. Kenapa kamu bisa punya perasaan seperti itu? Apa karena kamu merasa bisa berempati atau apa? Lebih kayak kan dulu tuh aku nggak punya adik kan, maksudnya kan Syaura itu kan jauh gitu sama aku, maksudnya nggak pernah yang menghabiskan waktu bareng dan lain segala macam gitu kan. Cuma ketika ada adik-adik dari Bunda, terus Bunda juga sering jenguk, sering fit call, sering telepon, makanya ada intensitas apa ya, Komunikasi. iya komunikasi yang lebih, jadi kayak lebih sayang ke adik-adikku. Yang dari Iya, dari Bunda Amalia ini gitu. Terus sesudah kamu jadi saksi ini sempat ketemu sama enggak? Terakhir ketemu tuh September 2020. Terakhir ketemu muka, tapi komunikasinya dari sejak Juni. Komunikasi, itu pun komunikasinya Juni terakhir itu balas nggak dibalas. Apa selalu begitu? Enggak. Biasanya ya dibalas, kayak misal ya hari ini aku mau pergi gitu. Mau pergi kemana, jangan malam-malam, izin dulu gitu. Tapi terakhir itu bahas kampus, dan itu pun karena vaksin juga kan. Aku bilang sama ayah, ini gimana, mau dijawab apa gitu kan. Ya jawab aja, belum ada jadwal. Tapi setelah itu kan kampus ngasih
informasi lagi udah vaksin belum, habis itu aku tanya ayah, habis itu udah nggak dijawab lagi. Nggak dijawab. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba? Bukan karena kamu sempat ngerekam pembicaraan yang membuat kamu sakit hati itu, bukan? Itu Mas Bambang udah tahu sebenarnya. Itu ayah pun tahu itu Dulu. sebenarnya. Maksudnya gimana? Itu apa? Ya, jadi ini sempat ada kamu sempat tidak sengaja merekam sebuah pembicaraan gitu ya. Jadi itu sebenarnya aku memang ngerekam itu cuma pengen kenang-kenangan gitu kan. Siapa tahu aku bakal jadi jarang-jarang lagi main gitu kan. Karena aku emang jarang banget nginjek rumah itu gitu. Malah hampir nggak pernah gitu kan. Jadi itu pada bulan September ya? Iya, pada bulan September terakhir itu aku ke rumah ayah terus kenang-kenangan deh. Apa sih yang diobrolin gitu kan. Siapa tahu wejangan-wejangannya bisa diinget-inget lagi gitu kan. Terus habis itu aku rekam, terus aku bilang sama bunda, terus bunda bilang ke ayah gitu kan. Habis itu ya udah. Di situ selama 1 jam itu direkam semua, aku baru dengerin di rumah dan ternyata ada sebuah kejadian yang aku tidak tahu. Terus kamu lagi sholat. Iya. Jadi ada pembicaraan yang apa yang kamu rasakan ketika mendengar pembicaraan itu? Sakit hati. Maksudnya itu di rumah sendiri gitu ya, maksudnya ya rumah ayah gitu kan. Tapi ternyata nggak diterima. Kamu nggak diterima, kamu merasa nggak diterima. Kamu selalu melihat ke Bunda Amalia. Atau di kenapa ya dekat itu kah kamu sama Bunda? Iya, udah kayak ibu sendiri sih. Udah kayak ibu sendiri. Jadi berasa tua ya. Dia punya anak segede gini. Jadi buat kamu rasanya Bunda Amalia itu seperti ibu sendiri. Walaupun ya nggak lama kan sebetulnya. Iya sebenarnya kalau Bu Dewi pun seperti ini juga, maksudnya memperlakukan aku dengan sama seperti anak-anak yang lain, ya aku juga bakal membuka diri gitu. Maksudnya aku bukan anak yang tertutup banget gitu loh. Kalau didekatkan pasti terbuka. Dan setelah dikeluarkan dari kakaknya, bapaknya gitu ya. Abel ini sekarang masuk ke kakaknya Bunda Amalia. Padahal sudah nggak ada hubungan secara darah ya gitu ya. Kamu juga sudah berpisah gitu kan. Jadi secara darah kalian nggak ada hubungannya. Apa yang membuat kamu mau sih? Nah ini sekarang ke Bunda Amalia aja. Kasihan. Kasihan. Iya rasa sayang lah. Karena maksudnya sejak awal saya memposisikan bagaimana kalau anak saya ini mengalami kehidupan seperti Abel dari kecil sampai dewasa. Ya maksudnya kasih sayang ibunya kurang gitu. Walaupun memang ada budenya, ada omaknya, tapi kan tetap lain ya. Kasih sayang ibu tuh pasti lain lah gitu. Jadi saya memposisikan kalau anak saya seperti Abel. Karena kan kebetulan anak saya itu kan anak yatim ya, ayahnya meninggal yang sebelum-sebelumnya. Jadi sedangkan mereka tuh kalaupun yatim ada ibunya yang ngurus. Nah kalau Abel tuh kan nggak ada siapa, walaupun memang dia dibiayai oleh Mas Bambang ya. Tapi kan tidak cukup secara finansial saja gitu. Nah sekarang kita ke kasusnya Bunda Amalia. Bunda Amalia ini menikah di tahun 2018 secara siri dengan Bambang Pamungkas, begitu menurut pengakuannya gitu ya. Dan kemarin mengajukan gugatan itu adalah untuk supaya bapaknya memenuhi hak-hak terhadap anak-anak. Tapi ini masih menjadi polemik karena ya itu tadi masalah pernikahannya diakui atau tidak gitu ya, ada atau tidak. Mbak ini dari awal aja deh. Mbak kenapa sih mau nikah udah tahu dia udah punya istri gitu? Coba tanyain Abel. Tahu banget jawabannya kenapa aku mau nikah. Kenapa? Kok tanyanya ke Abel sih yang mau nikah ini? Kenapa nanyanya ke Abel? Kenapa Bun? Enggak, maksudnya kenapa Bunda mau nikah sama ayahmu? Ya kenapa Bun? Kok nanyanya ke Abel? Hah? Apes? Waktu itu lagi gelap mata. Kayaknya. Gitu. Enggak, jadi maksudnya gini, enggak, itu jawaban yang Bercandanya gitu ya. Saya juga nggak tahu, kalau sekarang saya ditanya saya juga berpikir-pikir kenapa saya mau gitu. Padahal tahu kondisinya saat terus itu. ditanya Kok mau siri? Ya kan sebenarnya tahu gitu, tapi ya balik lagi, saya kalau waktu itu pernah bilang sama ibu saya gitu, ya Kak ini sudah terjadi takdir, walaupun kita nggak bisa, kan kamu bisa memilih gitu, tapi itu udah takdir. Tapi kalau saya ditanya, saya nggak tahu, maksudnya itu dalam artian bukan karena cinta-cinta banget, bukan karena gelap mata atau apa, tapi saya benar-benar ngerasa kayak orang, ya udah salah, bodoh, apes gitu. Sekarang ya, gitu loh, maksudnya ya merasakan seperti itu. Bukan Kondisinya waktu itu pada saat menikah tuh kamu kondisinya apa? kondisinya ya hanya sekedar oh ya udah nikah, iya nikah. Baru gitu. ditinggal Oh enggak sih, meninggal udah atau- lama. Udah lama. Di posisi kamu waktu itu Iya. single parent. Iya, dengan- single parent. Dengan 3 anak. Iya. Dengan 3 anak. Gitu. Itu kamu memutuskan untuk menikah. Nah sekarang kasus kamu itu kayak apa? Sekarang Perkembangannya. Perkembangannya tadi habis sidang nih baru pulang. Baru pulang. Tadi pihak BP menghadirkan saksi ahli. Saksi ahli dari UIN kayaknya ya. Saya lupa apa jabatannya, rektor atau apa gitu tadi tuh. Jadi beliau menjabarkan bahwa saya
saat ini terikat dengan pernikahan dengan Bambang Arifin itu. Karena ada sebuah produk hukum isbat nikah. Nah, itu memang proses kejadian. Kebodohan saya, saat itu kan saya punya pekerjaan ya kan. Punya pekerjaan yang mengharuskan saya lapor nikah. Dengan siapa saya menikah, kantor saya harus tahu. Fotonya siapa, buku nikahnya siapa. Jadi si Bambang Arifin yang kamu namanya tuh foto siapa yang kamu cantumin? Foto saksi nikah kami. Mas Bambang kenal namanya Chandra Darmawan, itu adalah kitman-nya Persija. Tapi itu yang dikumpulkan, tapi akhirnya tidak berupa produk buku nikah karena di tengah jalan saya memutuskan untuk resign karena saya tidak mau mengumpulkan kebohongan atau kepalsuan buku nikah itu. Jadi itu tidak pernah digunakan. Tidak pernah digunakan Tapi dan sudah keluar dokumennya. produk hukum isbat nikahnya keluar, putusan direktorinya, tapi buku nikahnya tidak terbit karena sama saya tidak diajukan. Karena kan saya memang tidak ingin menggunakan itu. Itu saya akui sebagai kebodohan dan kesalahan saya ya, karena pada saat itu kan Mas Bambang kasih saya uang, ya udah diurus untuk melindungi nama dia lah ya, supaya tidak muncul fotonya segala macem. Dia yang ngasih juga sama saya, kok ini fotonya Chandra segala macem gitu. Yang membuat pertama-tama kamu mengajukan gugatan hak anak, itu apa? Sebenarnya sejak saya bercerai secara baik-baik itu saya udah sepakat dengan Mas Bambang bahwa ini tidak akan rame. Saya juga nggak masalah, saya tidak butuh diakui sebagai istrinya ya kan. Tapi dia berjanji pada saya bahwa dia akan tetap menjaga kepentingan anak-anak gitu. Tapi itu dilanggar. Nah, Apa gitu. janji apa yang dia langgar? Bertemu sebulan sekali, video call 2 minggu sekali. Mungkin karena lagi PPKM. Ya, enggak lah, kan dekat pasar Minggu, pasar Rebo. Oh dekat. Video call pun jarang. Iya, nggak pernah. Dan kamu kontak? Saya sempat kontak di Januari akhir, dia bilang anak saya Anjani dengan Mas Bambang itu, Anjani bukan prioritas saya katanya. Dia bilang seperti itu, saya masih belum marah nih. Oke lah, ya udah kita ajak diskusi. Saya coba ke kantornya dia bekerja, tidak ada tanggapan juga. Sampai berapa bulan ya, 2 bulan nggak ada tanggapan. Ya udah, akhirnya kita coba lewat lawyer, antar lawyer. Dijawab bahwa dia tidak mengakui adanya pernikahan dan tidak ada anak. Ya lawyer saya, ya kan waktu itu kan Pak Ali Nurdin ya yang punya firmanya, ya dia merasa kalau laki-laki harus tanggung jawab gitu. Ya udah Bu, ini. Kamu kaget nggak bahwa ternyata jawabannya seperti itu? Iya kaget lah, maksudnya tuh saya kira tuh gini, ini bisa kita selesaikan antar lawyer gitu loh, musyawarah. Tanpa harus keluar? Iya, tanpa harus keluar. Karena saya juga mengambil resiko dong dengan menyatakan diri bahwa saya adalah istri sirinya. Saya udah tahu saya pasti bakal dikatain pelakor. Itu kan saya sebenarnya nggak mau gitu. Tapi saya akhirnya mengambil resiko itu ya karena untuk anak-anak saya gitu. Walaupun sebenarnya kan dalam hukum Islam yang paham ya bahwa itu diperbolehkan. Tapi kan tidak bisa semua orang gitu. Tadinya saya nggak mau keluar gitu. Tapi kamu merasa nggak sih bahwa ini yang pernah disuruh dan kamu lakukan ini menjadi apa ya? Iya, itu jadi kayak hal yang memberatkan kamu juga. Jadi yang saya kaget, saya tahu saya Mas Bambang tuh orang yang baik. Tapi sekarang dia mempergunakan produk hukum ini yang dia tahu ini kita rancang bersama ya. Ibaratnya tuh untuk menutup nama dia saat itu. Dia yang memberikan saya uang untuk pembuatan proses isbat nikah ini. Tapi sekarang itu dia gunakan untuk supaya tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya sendiri gitu. Itu yang membuat saya akhlaknya Bambang Pamungkas seperti inikah gitu. Itu pertanyaan saya. Karena ini urusannya lagi-lagi ya, ini urusannya urusan anak gitu, urusan hati nurani anak. Adilkah ini untuk anak-anak? Tadi di persidangan saksi ahli itu menyatakan bahwa ya nggak bisa, anak tersebut tetap dinisbatkan ke Bambang Arifin karena sudah ada putusan direktori yang sah, kata saksi ahlinya. Lawyer saya bilang, kalau tidak ada orang ini gimana? Fiktif, hantu, masa anak dinisbatkan sama hantu gitu kan? Istilahnya ya nggak ada orang ya kan? Dari nicknya juga bukan nick asli gitu kan, istilahnya nggak nyambung lah segala macamnya gitu. Jadi dengan segala secara legal hukumnya agak membingungkan, ya, secara ini Siri juga saksinya. Betul. Kehadiran Abel untuk sama saksi ada sih yang waktu nikah datang. Tapi kehadiran Abel menguatkan kamu menjadi bagian dari saksi ini. Tapi yang agak berat memang ini karena ada produk hukum direktori ini. Jadi kalau secara hukum ya, secara beda bukan lain secara hati nurani. Secara hukum disebutkan saya terikat pernikahan dengan Bambang Arifin. Kecuali itu dicabut dulu. Mungkin seperti itu. Nah, Abel, ini kalau misalnya Bapak nonton ya, manggilnya apa sih? Ayah nonton, kamu ngomong apa sama ayah? Ngomong apa ya? Ngeliatnya lagi ke. Ya, segera diselesaikan. Maksudnya apa yang diselesaikan? Masalah tentang pengesahan asal-usul anak juga. Maksudnya kan ya aku, bunda, ayah itu tahu yang mana yang benar lah, maksudnya. Ya sudahin dulu lah, ini dramanya nggak usah dilanjutin lagi. Kalau soal kamu sendiri? Kalau soal aku ya udahlah, aku udah ikhlas. Kalau emang
nggak bisa di keluarga itu, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya, aku udah terima sekarang, nggak berharap buat masuk lagi. Serius? Karena itu hanya sebuah kakak ya. Jangan nangis tadi, malah nangis. Tapi sebagai seorang anak, Diliatinnya gitu banget sama tante. tapi sebagai seorang anak, Apa? ya apa makna ini buat kamu? Ya aku dapat pelajaran kalau misalnya nanti ketika aku jadi orang tua, aku nggak boleh kayak gitu. Ya nggak boleh kayak gitu sama anak-anakku nanti. Maksudnya mau aku, siapa tahu aku nanti menikah sama duda gitu kan, ya aku harus adil sama anak tiriku juga. Terus aku juga harus, ya bisa lah mengambil hatinya. Jangan menyakiti hati orang lain. Aduh kamu nih, kasihan deh. Abel, hubungan kamu sama ayah tuh sebenarnya kalau dari 1 sampai 10 sedekat apa sih? Ayah 5, 6, 4. Sosok ayah di mata kamu tuh seperti apa sih? Sosok ayah di mata aku sebelum dekat sama Bunda Amalia itu bertanggung jawab, disiplin, terus perhatian, tapi perhatiannya di belakang. Setelah dekat? Setelah dekat banyak kayak, wah ayah tuh ternyata perhatian banget. Ayah tuh ternyata kayak sok cool doang ternyata di depan, tapi ternyata kalau di belakang unyu-unyu gitu. Jadi kamu merasa 2 tahun belakangan ini adalah masa di mana kamu mengenal lagi sosok ayah secara berbeda dan lebih hangat gitu, lebih dekat. Dan setelah ada masalah ini pun ada lagi yang aku kenal dari ayah. Kayak apa itu? Ternyata ayah tuh bisa ya ngomong kayak gini gitu. Maksudnya tidak mau mengakui anak, tidak, ya apa yang terjadi sama aku juga. Soal kakak? Soal kakak dan lain-lain. Dan lain-lain itu apa secara garis besarnya? Ya selama 17 tahun lah ya. Setelah menikah sama Bu Dewi, aku banyak janji-janji ayah tuh yang nggak pernah ditepatin. Apa janji yang kamu ingat yang kamu masih berharap atau yang kamu ingat banget? Tinggal sama ayah. Kamu akan tinggal sama ayah? Itu aku tanya itu ketika SD. Terus ayah bilang SMP sama ayah nanti. Terus habis itu ternyata setelah SMP aku dipindahin ke Solo. Membuat kamu kecewa, sedih. Terus setelah itu aku udah gak berharap lagi serumah sama ayah. Nggak apa-apa. Dan kamu tidak berharap itu terjadi pada adik-adik. Iya. Karena itulah kamu mau membantu menjadi saksi dalam gugatan hak anak yang diajukan Bunda. Iya. Bun, apa hikmah pelajaran? Mungkin kalau Bunda mau menyampaikan pesan buat perempuan-perempuan lain. Hikmahnya adalah saya nggak melarang yang namanya pernikahan itu ya, Siri. misalnya siri atau secara agama itu kan ada dalam syariat Islam. Tapi ya kita benar-benar harus istikharah lagi, benar-benar harus berpikir ulang ya kan. Jangan sampai itu nanti akhirnya jadi buah si malakama. Saya sudah menerima resikonya. Makanya saya nggak apa-apa, maksudnya berkata orang ada yang menghujat saya terima itu gitu. Tapi kenapa ini tetap saya perjuangkan? Karena itu anak-anak, itu aja sih. Jadi ya berpikir lagi lah, karena tidak semua laki-laki itu mampu untuk berpoligami. Gitu. Dan saya juga titip pesan sama Abel kalau misalkan Abel nanti nikah, jadi istri yang baik ya. Abel, Bunda Amalia, terima kasih untuk sharing ceritanya. Semoga kisah ini bisa menjadi hikmah baik buat orang lain, bisa belajar banyak dari pengalaman dan bisa menjadi orang tua yang lebih baik juga dari pengalaman dan curahan hati Abel. Terima kasih ya. Kita masih ada bintang tamu lagi, ada Abdel dan teman. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Ruby. No,